dengan melakukan senam anak Indonesia hebat. Apakah kalian sudah siap? Siap. Sebelum kegiatan pembelajaran ini kita mulai, saya akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Abdi Ata izin ikut kegiatan dispen. Abil Gafara, Alfian, Alif, Andika Putra, izin dispen juga. Anak semuanya, untuk kita mulai pembelajaran selanjutnya, kita alangkah baiknya untuk merefleksikan kembali untuk pembelajaran minggu lalu. Kalian masih ingat kalian diminta untuk apa? Diminta untuk apa? Membuat peta konsep mengenai mana kelompok satu? Kelompok satu mana? Ayo dijawab salah satu, silakan. Mengenai AI dalam apa? Dalam kegiatan sehari-hari kemarin untuk peta konsepnya mengenai apa? Ya, kecerdasan artifisial mengenai apa? Mengenal perangkat mengenal perangkat AI. Kamu Dari kelompok 3 kemarin kita masuknya membahas tentang prinsip dasar dan cara kerja KA. ya, untuk kelompok 3 mengenai prinsip dasar dan cara kerja KA. Nah, itu semua yang kalian pelajari, yang kalian buat untuk memudahkan kalian dalam memahami mengenai kecerdasan artifisial. Sekarang kita belajar mengenai analisis evaluasi output kecerdasan artifisial. Kalian sebelumnya sudah membaca apa belum untuk materi ini? Sudah ya? Oke, kalau sudah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah kalian belajar, kalian bisa menganalisis output dari KA generatif berdasarkan struktur prompt-nya. Prompt itu apa? Perintah ya. Prompt itu adalah perintah. Kemudian yang kedua, mengevaluasi kualitas output dengan memperhatikan akurasinya, relevansi yang tidak, sesuai apa tidak, kreativitasnya, sampai dengan adakah bias di dalamnya. Bias itu adalah ketidaksesuaian perintah dengan hasil output yang dihasilkan. Terus yang ketiga, kalian bisa merevisi dan menyusun ulang prompt agar menghasilkan output yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, kalian bisa merefleksikan proses berpikir dan strategi cara perbaikannya atau iterasinya. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya arahkan kalian untuk melihat video terlebih dahulu yang diperhatikan semuanya mengenai output dan input. Teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik tentang bagaimana cara menganalisis dan mengevaluasi output dari kecerdasan artifisial atau AI. Pernahkah kalian merasa output AI yang kalian dapatkan kurang sesuai dengan yang diharapkan? Tenang, ini hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menganalisis hasilnya dengan tepat. Nah, itu penjelasan mengenai analisis dan evaluasi pada output. Nah, setelah kalian melihat video yang saya tayangkan tadi, yuk kalian kerjakan Mentimeter hari ini. Saya ingin tahu sejauh mana sih kalian tahu
beberapa pendapat yang sudah kalian inputkan pada Mentimeter sudah sebagian besar benar. Output itu adalah hasil keluaran ya, keluaran yang dihasilkan prompt untuk menghasilkan suatu karya. Nah di sini pada apa itu output KA, yaitu hasil dari sistem AI itu sendiri, yang diantaranya kalian kan pernah menggunakan apa AI itu? ChatGPT ya, paling familiar ya di kalian ya. DLE sudah pernah? DLE belum pernah. Oke. Copilot belum pernah. Oke, masih familiar ChatGPT. Nah, dari hasil dari sistem AI ini dihasilkan dari prompt atau perintah yang kita berikan. Kemudian output KA itu apakah selalu benar menurut kalian? Kenapa kok tidak selalu benar? Tidak selalu benar, ada biasnya, ada ketidaksesuaian antara jawaban yang diberikan oleh KA-nya. Nah, di sini kita harus mengevaluasi dari output yang KA keluarkan. Nah, KA itu bisa salah. KA itu kecerdasan artifisial ya. Jadi kecerdasan artifisial itu bisa salah. Jadi informasinya tidak akurat, bisa saja tidak akurat. Kemudian KA bisa bias, tidak netral. Jadi bisa memihak salah satu. Yang dikeluarkan, yang diinputkan A berarti harus A, tidak bisa berpindah ke B. Kemudian KA bisa terlalu umum, jadi tidak fokus pada tujuan prompt yang diberikan. Terus KA bisa tidak sesuai dengan prompt kita. Dari input yang kalian berikan, itu kan pastikan hasilnya kan ada yang kurang sesuai, ya kan? Makanya kita harus ada evaluasi atau perintah evaluasinya, yaitu dinamakan iterasi prompt. Proses memperbaiki dan menyempurnakan prompt secara bertahap untuk mendapatkan respon yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, terima kasih Alfian. Jadi penggunaan dari prompt tersebut dapat mengarahkan model untuk menghasilkan output yang lebih tepat. Nah, untuk kegiatan selanjutnya kita langsung praktek aja untuk menambahkan prompt yang ada di aplikasi ya. Kalian mau menggunakan apa? ChatGPT, Gemini juga boleh, Copilot juga boleh, Microsoft Bing juga boleh. Yuk, namanya ChatGPT di komputer kalian mas, yang ada di hadapan kalian saja. Kemudian login kan ya. Kalau kalian mau login menggunakan akun kalian, silakan di loginkan dulu. Memasukkan prompt, buatkan saya gambar poster bertema stop bullying dengan gaya anak muda, latar belakang sekolah dan suasana positif. Dari hasil inputan yang saya berikan muncul gambar seperti yang ada di presentasi ini. Apakah nanti untuk masing-masing di komputer kalian munculnya sama seperti ini? Kita cek ya. Ya, mulai.
Ada ya, ada perbedaannya ya. Jadi kecerdasan artifisial yang kalian gunakan ChatGPT atau Gemini itu merevisi, memperbaiki apa yang kalian perintahkan. Jadi antara gambar pertama dan gambar kedua itu berbeda. Ada perbaikannya. Terus saya lanjutkan. Kita sudah memasukkan perintah kedua. Ya. Selanjutnya, karena tadi masih latihan, terus ada tugas mini hari ini. Ya. Kalian saya minta untuk mengevaluasi output KA. Kemudian kalian gunakan 4 kriteria. Tadi kalian sudah download belum mengenai lembar kerjanya? Jelas? Sudah muncul. Oke. Terus kalian buat versi prompt yang lebih baik. Untuk link penugasannya ini tadi sudah kalian download di PC kalian masing-masing. Saya sudah bagi kelompok ya. Sudah ingat kelompoknya siapa saja? Oke, sudah ingat. Untuk kriteria penilaiannya nanti ada akurasi informasinya, relevan apa tidak promptnya, kreativitas dan gaya promptnya dalam memperbaiki hasil inputan apakah sudah sesuai, kesadaran terhadap bias. Di situ ada itu enggak yang tidak sesuai apa tidak. Kemudian bisa dibetulkan apa tidak, itu nanti kalian cek. Kemudian revisi prompt sampai dengan refleksi prosesnya. Untuk tugasnya kalian perhatikan di sekitar sekolah kita. Kalian ingat-ingat, adakah poster yang ditempelkan? Terus poster apa yang dibutuhkan? Untuk poster bisa berupa nasihat, bisa berupa larangan. Ya, silakan tentukan temanya untuk masing-masing kelompok. Bebas, pokoknya yang berhubungan dengan sekitar sekolah kita. Langkahnya sama. Kalian perintahkan KA untuk membuatkan poster sesuai tema yang kalian tentukan. Setelah itu kalian revisi sampai langkahnya tadi 3 kali ya. Kalau sudah hasil gambar pertama di-download, kemudian gambar kedua di-download, gambar ketiga juga di-download. Kalian masukkan di lembar Word yang sudah kalian download tadi. Kita ice breaking dulu sebentar ya. Yuk kita berdiri dulu semuanya untuk melakukan ice breaking supaya kalian tidak jenuh dalam pembelajaran. Yuk, semuanya berdiri dulu, semuanya hadap ke sini. Afian, yuk berdiri. Belakang. Iya. Jelas.
Oke, sudah ada ya, muncul 2. Yang lain? Kalau nggak login dulu ya. Nanti kan akan muncul gambarnya kalau setelah kamu login. Oke, kalian sudah menyelesaikan tugas hari ini? Oke, kalau sudah silahkan dikumpulkan melalui link yang tertera di sini. Ini ya, untuk link pengumpulan tugasnya nanti ini. Oke, saya rasa semuanya sudah hampir semua selesai dan mengumpulkan tugasnya. Nah, di sini ada petikan kata mutiara ya. Kata mutiara. Ya, kamu bukan hanya pengguna teknologi. Kamu adalah pengendali teknologinya. Jadilah pengguna AI yang cerdas dan bertanggung jawab. Oke, itu untuk kata-kata dari